diri kita panjatkan hanya kepada Allah yang telah memerintah kepada kita semua supaya saldo hidup kita ini dihabiskan beribadah kepadanya, terus meningkatkan kualitas iman, mempersulit amal saleh, menyebarkan cinta dan kasih sayang, bertolong-tolong dalam semua kebaikan. Allah perintah itu semua kepada kita supaya hidup singkat kita di dunia ini punya makna dan nanti di akhirat jadi hamba-hamba yang disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul Nabi yang agung dari kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, beruntung kita di Midas masih ada kuliah singkat. Mungkin kita bisa ambil waktu 10-14 jam. Nanti jam-jam menjelang istirahat saya akan tutup tausiah ini, sebab Bapak harus makan siang, yang tidak berpuasa harus makan siang, lalu harus beristirahat untuk melalui energi baru, memperkuat energi baru, melaksanakan kerja buat membangun bangsa dan negara yang kita cintai, yang sekarang sedang mendapat ujian yang sangat luar biasa ini. Mari kita mulai. Dalam Alam Kabut surah 29 ayat 7 Allah berfirman, walladzina amanu wa 'amilus sholihat lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Saya translate dalam bahasa Indonesia, sesudah kita terjemahkan, kita ngaji sedikit. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi di Quran itu selalu dirangkai kata iman, selalu pakai kata amal saleh. Malah di zaman Rasulullah dulu kata-kata Islam bapak-bapak kurang populer. Yang populer di zaman Nabi dan para sahabat kata-kata iman. Iman manusia ini tidak bisa diukur oleh detektor apapun. Tapi iman manusia dapat terwujud dalam amal perbuatan seseorang. Orang yang imannya baik, Islamnya pasti tidak baik. Orang yang Islamnya baik itu garanti, itu jaminan imannya dia baik. Jadi kalau pakai bahasa politik itu gini, iman itu legislatif, Islam itu eksekutif. Baik dan tidaknya eksekutif tergantung pada legislatif. Jadi baik dan tidaknya iman kita, Islam kita tergantung pada iman kita. Kita tidak bisa memperoleh orang ahli ibadah yang lemah imannya. Tidak mungkin kita melihat orang Islam yang baik, dia taat, soleh, patuh, ibadah, tidak mungkin kalau imannya buruk. Orang-orang yang menjalankan Islamnya secara baik, itu bisa dipastikan memang imannya itu yang dia sudah baik. Ada orang kaya kemudian hidupnya bakhil, agamanya Islam, itu pasti iman dia tidak baik. Karena praktek di masyarakat, hidupnya juga hartanya tidak dimanfaatkan buat beramal saleh. Ada orang yang wajahnya tidak ceria, bapak-bapak buruk selamanya, hidupnya tidak bahagia, resah, tidak bisa tidur malam, mimpi-mimpi buruk, merasa dikejar-kejar aparat keamanan. Itu iman dia sedang tidak baik. Kalau imannya baik, Islamnya pasti baik. Kenapa ada orang yang santun hidupnya? Karena imannya baik. Malah kalau Nabi ekstrim sekali berkata, kalau mau melihat orang yang masuk surga apa, ahli surga apa tidak, lihat wajah dan imannya saja. Dari wajah dan iman manusia kelihatan dia ke surga apa enggak. Orang-orang yang sudah buruk mukanya, tidak enak dipandang mata,
tutur katanya banyak dan tidak bermanfaat. Itu jauh dari iman. Coba saya cari bahasa dakwahnya. Orang-orang yang banyak bicara tidak bermanfaat, hatinya akan sulit menerima bisikan-bisikan ilahiyah. Bapak lihat orang yang banyak ngomong dulu kerjanya, dia sulit menerima bisikan-bisikan Allah. Tapi Bapak main ke pesantren, ulamanya kalau ngomong seadanya, kalau tamu datang dia dengarkan baik-baik ngomong itu, lalu dia jawab seadanya saya jawabannya, sederhana saja jawabannya. Tapi karena imannya kokoh, bisa sampai perhatikan ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bin nurillah. Hati-hati kamu kepada orang yang imannya lurus. Kenapa? Dia bisa tembus melihat hati kamu dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang alim yang saleh-saleh, bapak-bapak yang imannya sudah lurus, jangan lupa itu. Muka kita tuh bisa dia lihat itu. Ya, orang benar apa enggak, tukang bohong apa bukan, tukang ngomong doang nggak punya ilmu, dia bisa lihat satu-satu itu. Kenapa? Imannya kokoh. Orang-orang yang beriman lalu beramal saleh. Jadi selama ini kita sudah mendengar tausiah begini. Sekalipun kita banyak beramal soleh, kalau sholat kita tidak baik, maka amal soleh kita tidak berarti sama sekali. Padahal kalau dalam Quran bukan begitu. Dalam Quran itu terbalik gitu. Sekalipun kita sholat, kalau amal kita pembuktian Islam itu, pembuktian iman itu tidak baik, maka sholat kita itu juga sia-sia. Terbalik kita kalau dari biar kita sholat, biar kita banyak berbuat amal soleh. Kalau sholat kita tidak betul, maka sholat kita tidak punya arti di hadapan Allah. Tidak, kalau di Quran tidak begitu. Sekalipun kita sholat, kalau amal soleh kita, iman kita bukti pelaksanaan ibadah itu tidak baik, sholat kita juga sia-sia. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai melaksanakan sholat itu. Kenapa? Ekspresi keislamannya itu dari bukti iman dia memang tidak ada. Nah, pertanyaannya begini barangkali Pak Anwar, gimana tuh supaya iman kita tambah hari tambah kokoh? Kita kan selama ini kita baru habis puasa Ramadan, Bapak. Sayang ya, kalau selama puasa Ramadan mulut kita manis, nggak pernah makan barang haram, habis puasa korupsi jangan. Itu kan sayang. Selama Ramadan kita bangun jam 2 malam salat tarawih, sesudah Ramadan bangun malam nggak pernah. Banyak kita begitu tuh kan. Selama Ramadan kalau kita punya rezeki ngasih anak yatim piatu, sesudah Ramadan tidak pernah kita lakukan. Selama Ramadan kita apa tuh? Al-Quran selalu kita baca, sesudah Ramadan Al-Quran tidak pernah kita sentuh. Itu juga sia-sia buat kita itu kan. Bukan sia-sia, sangat disayangkan. Pertanyaannya sekarang, supaya hati bersih Pak Anwar, bagaimana sih caranya menurut Quran? Pertama, jangan suka makan barang haram. Hindarkan. Kalau kita mau makan, teliti dulu ini barang halal mutlak apa tidak. Sebab darah dan daging yang tumbuh dari barang haram apa-apa itu menyebabkan resah. Ini bercanda aja. Umur Bapak sekarang 80 tahun. Bapak-bapak belum sampai berada 70 tahun. Iya. Umur Bapak sekarang 80 tahun. Macam-macam kehidupan manusia sudah Bapak pernah alami itu. Pernah alami. Bapak di zaman akhir Pak Bung Karno jatuh seperti yang sekarang, dan alhamdulillah masih sehat. Malah Bapak diberikan dokter istana khusus buat perawat Bapak.
Bapak-bapak sering Bapak lihat, Bapak orang datang ke pesantren gitu, Pak Anwar, hidup saya secara duniawi sudah lebih dari cukup, tapi hidup saya gelisah. Ada orang kaya malah yang sudah 4 kali operasi jantung tidak sembuh. Mau bayangkan itu, hidup jadi miliuner 4 kali operasi jantung tidak sembuh. Harta buat apa? Padahal Indonesia kan punya rumah sakit harapan kita. Bapak-bapak kalau ada profesor terbaik di Indonesia di jantung, itu pasti ditarik ke harapan kita, pasti. Jadi harapan kita ini sudah banyak profesor, lebih dari Profesor Chan di Australia, jago betul. Tapi kalau sudah ada orang 4 kali operasi jantung tidak sembuh, Bapak tanya sama dokter, sama profesor, Prof, itu orang di operasi jantung sampai 4 kali nggak sembuh, kenapa? Jawabannya pasti banyak yang kurang baik Pak di dalamnya. Artinya sebetulnya kalau pakai bahasa kasar, banyak barang haram tubuhnya. Nah, sesudah Ramadan yang begitu-begitu dihindarkan. Kalau iman pengen kokoh, pertama, jangan tersentuh barang yang tidak halal. Jangan tersentuh. Yang kedua, bapak-bapak, usahakan kalau bisa wudhu jangan lepas. Kita kan berwudhu. Sesudah bertoharoh, jangan lepas. Kapan batal wudhu, kapan batal wudhu, kapan batal wudhu. Kalau hidup punya wudhu, berbuat maksiat itu malas. Kita berbuat apa-apa freedom, bebas kita berbuat apa saja. Karena diri kita merasa tidak punya hukuman apa-apa sama Tuhan. Jadi agama itu oleh kita cuma ditempatkan di rumah. Waktu ke kantor nggak bawa agama. Agama adanya di rumah. Waktu tamasya nggak bawa agama. Agama ada di rumah. Waktu kita bertamu tidak bawa agama. Bukan begitu. Agama itu kehidupan kita. Kalau pakai bahasa pesantren, simbol, warna celupan kita ini. Dimanapun kita berada, agama harus selalu jadi pegangan kita bersama. Yang kedua, yang ketiga, kalau Bapak bisa mampu, coba usahakan salat malam. Mungkin salat malamnya tidak 8 rakaat, witir 3. Tidak apa-apa. Pak Anwar, saya sudah sampai kerja di migas. Kalau 8 rakaat witir 3, capek Pak Anwar. 4 rakaat saja witir 3. Anwar 4 rakaat witir 3 juga susah, saya udah kena rematik. 2 rakaat witir 1. Allah tidak melihat jumlah rakaat. Yang Allah nilai kesungguhan hamba bangun tengah malam untuk takarrub kepada Allah. Bangunlah di waktu malam. Dan bapak-bapak, kalau iman kita kokoh, hidup kita tenang ya. Apa yang mau dikejar hidupnya apa? Coba pikir. Bapak pikir yang kita mau kejar hidupnya apa? Pendek, hidup kita dipendek. Kalau saya harus pakai bahasa broadcast gini, batu nisan di atas kuburan kita usianya lebih panjang dari usia kita. Pendek, hidup kita dipendek sekali. Jadi kalau buat hidup yang pendek kita bermain-main, tidak karu-karuan, rugi kita, rugi, akan kurang manfaat. Nah, bapak-bapak masih mau istirahat, mau makan siang dulu, tapi sedikit pengurus masjid sudah berusaha memberikan jembatan kita buat ke surga itu mengadakan kuliah duha singkat, mau belajar agama. Saya baca 1-2 kalimat, bagus, ini bagus sekali buat bapak apa-apa. Jauh, hujan besar, bapak tetap datang kemari. Tujuannya satu, di samping bapak silaturahmi, berbagi ilmu sekecil apapun di antara kita. Akhirnya bapak-bapak gini, Bogor sudah seminggu ini kena badai. Nah, kalau mau ke Cibidong badai, Bogor puncak panas. Jalan-jalan di jalan tol itu sekarang bor iklan itu rubuh karena badai. Dan menurut
meteorologi geofisika, seminggu lagi Jakarta yang akan kena banjir besar. Itu. Jadi karena banjir besar, pesantren Bapak juga kena, kubahnya tuh kena. Bapak pakai kubah dari Kudus, bagus, artistik saja kubah Bapak. Hujan besar, habis sama sekali. Bapak diperbaiki kubah. Kalau ada di antara bapak-bapak di Pak Anwar, saya titip besi deh 2. Untuk berkokoh itu kubah. Atau besi 3 deh. Atau Pak Anwar, saya cinta betul sama orang tua saya. Orang tua saya sudah meninggal. Saya titip atas nama orang tua saya. Saya senang betul tuh. Kalau nanti pulang ada di antara bapak-bapak yang Pak Anwar, saya titip nih buat beli besi sebanyak sekian. Sehingga dengan demikian memperingan membangun pesantren yang sedang saya renov sekarang ini. Ini bapak-bapak, kalau nggak bisa dikasih sekarang, bapak mau tulis rekening saya kasih nomor rekening mandiri ke bapak-bapak. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal soleh kita. Kita tutup Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam, ya Allah, minkas salam, wa ilayka ya'udus salam, fa hayyina rabbana bis salam, wa dakhilna jannatana was salam, tabarak rabbana wa ta'alita ya zal jalali wal ikram. Ya zal jalali wal ikram, wa ta'ala dinil Islam. Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri, ya Allah, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan. Insyaallah bulan-bulan besok kita bisa bertemu kembali. Kalau Bapak mau minta nomor rekening saya kasih. Atau kalau minta kepada anak saya berikan kan. Saya sampai pulang nanti bisa beli besi beberapa rumah. Pekerjaan ini tidak terlalu tingkat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak kajian hari ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi iman kita, bisa istiqomah untuk melaksanakan ibadah di sepanjang bulan Zulqa'dah ini. Dan bagi para bapak ibu yang mau berkontribusi untuk renovasi pesantren dari Kiai, silakan bisa hubungi saya, nanti ada nomor rekening yang bisa ditransfer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.